Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang tahun ini. Sampai pada saat ini kita ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan yang sudah memampukan kami dalam mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang sahabat berjanji untuk bertemu di satu tempat untuk melakukan hiking. Sebuah perjalanan yang cukup jauh, melewati bukit dan lembah di sisi pedesaan. Ketika berjumpa, nampak yang seorang membawa begitu banyak tas dan barang bawaan. Sementara yang seorang lagi membawa hanya satu tas punggung yang tidak begitu besar. Orang yang membawa banyak barang dinasehati oleh sahabatnya untuk melepaskan beberapa barangnya, tapi ia tidak mau. Perjalanan pun kemudian dilakukan. Terjadi perbedaan. Yang membawa sedikit barang berjalan lebih cepat dan tidak kelelahan, sedangkan yang bawaannya begitu banyak menjadi ketinggalan dan merasa lelah. Pada akhirnya, orang yang membawa banyak barang itu melepaskan dan membuang beberapa barangnya, dan hanya membawa barangnya yang penting saja, supaya dapat meneruskan perjalanan. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu melepaskan beban-beban yang mengganggu perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita menjadi berat dalam melangkah, dan kesulitan untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama ini, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada begitu banyak tokoh-tokoh iman yang dinyatakan dalam kitab Ibrani, di mana mereka berhasil melalui perjalanan atau perlombaan yang ditetapkan bagi mereka, yaitu sebuah perlombaan iman. Di pasal 11 dari surat Ibrani ini disebutkan nama-nama dari tokoh-tokoh iman itu. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak di sana, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada Rahab, ada Gideon, ada Barak, ada Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan begitu banyak lagi orang-orang lainnya. Mereka semuanya itu menjadi sebuah contoh bagi kita. Dan disebutkan di sini mereka sebagai banyak saksi. Artinya mereka menjadi teladan kita, saudara, dalam melangkah di dalam perjalanan atau perlombaan iman. Dalam perlombaan ini, saudara, kita perlu melepaskan semua beban dan dosa yang merintangi perjalanan kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, bagi saudara dan saya. Ketidakpercayaan kepada Tuhan dan dosa membuat kita terikat dan tidak dapat melangkah dalam perlombaan iman. Sikap tidak percaya, sikap takut, sikap kekhawatiran akan melemahkan iman kita. Semua dosa, semua kebiasaan dan tabiat yang buruk yang berlawanan dengan firman Tuhan
Dan semua beban-beban, apapun itu, beban kepahitan, beban kekecewaan, beban ketakutan, penyesalan dan sebagainya, buang, tanggalkan semua itu. Jangan kita bawa, saudara, dalam menjalani perlombaan iman. Tinggal 1 hari lagi kita akan masuki tahun 2025. Dan kita perlu kembali merenungkan dan mengambil sikap benar. Hal-hal apa yang harus kita lepaskan. Beban-beban dan dosa, kebiasaan buruk apa yang harus kita tinggalkan. Jangan kita bawa di tahun yang baru. Tinggalkan dan tanggalkan semua yang buruk yang menghalangi perjalanan iman kita. Dan mari tetap fokus memandang kepada Tuhan Yesus yang membawa kita kepada kesempurnaan dalam rencananya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali menegur kami, mengajar kami untuk meninggalkan semua beban dosa, membuang, melepaskan semuanya itu dari diri kami dan tidak membawa-bawa hal-hal itu dalam perjalanan iman kami ke depan. Kami mau meninggalkan semua hal-hal buruk, semua kebiasaan dan tabiat yang tidak berkenan kepada Tuhan, semua dosa, semua beban-beban yang menghalangi kami untuk maju dalam perlombaan iman. Kami mau lepaskan dan tanggalkan semuanya itu. Kami mau mengarahkan diri kepadamu Tuhan, berfokus kepadamu Tuhan Yesus, dan mengikuti tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kuasa firman-Mu yang selalu menuntun kami, menguatkan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Bapa. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan berkat-berkat baru dari Tuhan. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberikan kemenangan pada saat ini. Serta yang sedang dalam pergumulan, persoalan, Tuhan nyatakan jalan keluar ajaib dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka terbuka dan dapat melihat kebenaran-Mu, serta percaya kepada-Mu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.